Ade Ayu Windari. Saya mengajar di SD nomor 4 Tuban. Saya adalah mahasiswa Universitas Pendidikan Ganesha. Hari ini, Senin, 19 Juli 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan Pertama Universitas Pendidikan Ganesha. Terima kasih. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik Bu Guru. Baik, sehat ya. Semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Siapa yang mau pimpin berdoa? Saya Bu. Ya, Raisya. Coba Raisya pimpin doa untuk teman-temannya ya. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Raisya. Sama Bu. Ya, Bu Guru lihat sudah banyak yang hadir hari ini. Nah, Bu Guru sudah kirimkan absensi melalui Google Form. Sudahkah anak-anak mengisi absen hari ini? Sudah Bu Guru. Sudah Bu Guru. Ya, nanti bisa Bu Guru cek. Nah, supaya lebih semangat lagi, menunjukkan rasa jiwa nasionalisme kita, Bu Guru akan share screen lagu nasional ya anak-anak. Nanti kita nyanyi bersama-sama ya. Saya Bu. Nah. Kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Apa judulnya, anak-anak? Dari Sabang sampai Merauke. Dari Sabang sampai Merauke. Menunjukkan rasa jiwa nasionalis kita. Nah, supaya lebih semangat lagi, apakah anak-anak masih ingat demi Masih. Nah, yuk kita sama-sama ya. Tepuk PPK. Dari Indonesia. Mandiri. Integritas. PPK. Salam PPK. Semangat pagi. Luar biasa. Ya, apakah anak semangat belajar hari ini? Semangat. Ya, ayo tepuk tangan dulu. Sudah semangat. Nah, dalam masa pandemi seperti sekarang ini,
kita harus menerapkan protokol kesehatan melalui 5M. Ya, Nana? Apakah Nana masih ingat? Nah, yang pertama apa ya? Ya. Ya, Natasha. Mencuci tangan dengan sabun. Nah, bagus. Yang kedua? Ya. Aisyah. Memakai masker. Memakai masker. Bagus. Yang ketiga? Siapa? Ya. Oh, Bintang. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Ya. Yang keempat? Ayo. Ya. Gong dia. Ya, Gong dia. Membatasi mobilisasi. Kegiatan di luar rumah. Nah, yang terakhir. Ya. Alfian. Menghindari kerumunan. Menghindari kerumunan. Ya, bagus ya. Apakah anak-anak sudah menerapkan protokol kesehatan? Sudah. Supaya bagaimana? Supaya terhindar dari COVID-19. Terhindar dari virus corona. Supaya kita bisa berjumpa lagi di sekolahnya, anak-anak ya. Guru sudah mengirimkan bahan ajar ke grup kelas. Apakah anak-anak sudah membaca dan mempelajarinya? Sudah. Ya. Sebelumnya kita belajar di tema 1, subtema 1, pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar di tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup di pembelajaran ketiga. Ya. Dalam belajar hari ini, Bu Guru ingin minta anak-anak itu aktif ya. Aktif menjawab, aktif bertanya. Kalau tidak mengerti, bisa bertanya dengan Bu Guru. Ya, Nana, siapa tahu teman yang lain juga bisa membantu. Anak-anak sudah mengerti? Lanjut ya. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dengarkan baik-baik ya. Yang pertama, dengan menyimak pada tayangan PowerPoint tentang ciri-ciri makhluk hidup, siswa mampu menganalisis pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan benar. Yang kedua, setelah mengamati contoh pada tayangan PowerPoint tentang ciri-ciri makhluk hidup, siswa mampu menuliskan pokok-pokok informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup secara tertulis menggunakan kosakata baku dalam kalimat efektif dengan benar. Yang ketiga, setelah mengamati contoh pada tayangan PowerPoint tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan saja, siswa mampu menganalisis nilai tempat suatu bilangan sampai ribuan dengan benar. Dan yang keempat, setelah mengamati contoh pada tayangan PowerPoint tentang sifat-sifat operasi hitung pada bilangan saja, siswa mampu mengurutkan sekelompok bilangan yang diberikan antara 1.000 sampai dengan 10.000 dengan benar. Bu Guru akan mengajak anak-anak untuk literasi. Ada yang tahu literasi ini apa ya? Membaca. Membaca supaya anak-anak rajin membaca. Agar bagaimana? Agar pintar. Agar pintar. Nah, siapa yang mau membantu Bu Guru membaca teks yang terlihat di PowerPoint ya? Saya. Ya, coba. Ya, Raisya. Jaka dan keluarga melakukan kegiatan bersama. Ibu menyiram tanaman bunga. Tanaman membutuhkan air untuk tumbuh dan berkembang. Jaka dan ayah memberi makan ayam.
Ayam membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Tanaman dan ayam termasuk makhluk hidup. Manusia juga termasuk makhluk hidup. Manusia juga membutuhkan makanan. Manusia membutuhkan makanan untuk tumbuh dan berkembang. Apa ciri-ciri makhluk hidup selain membutuhkan makanan? Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup juga berkembang biak. Contohnya ayam, berkembang biak dengan Ya, contohnya ya. Nah, kita siapa ya? Keluarganya siapa? keluarga Jaka dan keluarganya ya. Ibunya sedang melakukan apa ya? menyiram bunga. Menyiram tanaman bunga. Supaya bagaimana tanaman bunga itu disiram? Supaya tanaman tumbuh dan berkembang. Supaya tanaman tumbuh dan berkembang. Nah, materi pembelajaran pada pagi hari ini ada 2. Bahasa Indonesia, informasi tentang ciri-ciri makhluk hidup, dan matematika, nilai 4, suatu bilangan sampai ribuan. Nah, menganalisis ide pokok dari informasi yang disajikan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Guru sekarang akan memberikan anak-anak video pembelajaran. Coba anak-anak diperhatikan baik-baik ya. Tumbuhan merupakan contoh dari makhluk hidup. Bagaimana dengan meja, buku, dan gelas? Meja, buku, dan gelas termasuk golongan benda mati. Mereka bukan contoh makhluk hidup. Semua makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang membedakan dirinya dengan benda mati. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup itu? Yuk kita simak penjelasannya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak. Bergerak bisa diartikan sebagai makhluk hidup yang berubah posisi dari keadaan semula. Contoh bergerak yaitu ketika kita sedang menulis, melukis, atau bernyanyi. Pada hewan bisa kita amati pada ikan dan cicak. Cara bergerak ikan dan cicak tentu berbeda. Ikan bergerak atau berenang dalam air menggunakan sirip dan ekornya, dan cicak bergerak dengan cara merayap menggunakan kakinya. Semoga bermanfaat ya. Itu saja dari kami. Nah, tadi kita sudah menonton video pembelajaran ya, Nana? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Yo, siapa yang tahu? Ya, Raisya. Nah, yang pertama, yo. Membutuhkan makan dan minum. Ya, bagus. Yang kedua, siapa tahu? Angkat tangan. Saya Nah, Dina Maheswari. bernapas. Bernapas, bagus. Yang ketiga, ayo. Ya, Bu. Ada hoki. Bergerak. Bergerak, iya. Ayo, siapa lagi yang tahu? Oh, bintang, ya. Berkembang biak. Berkembang biak, bagus. Ayo, siapa? Ini ada 8 anak-anaknya ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama bergerak. Nah, hewan bergerak menggunakan apa? Kaki. Ya, contohnya sapi, gajah, ya. Bagaimana dengan ikan? Ikan bergerak menggunakan sirip dan ekor. Bergerak menggunakan sirip. Bagaimana dengan burung? Burung menggunakan sayap. Ya, menggunakan sayap. Burung bergerak menggunakan sayap. Nah, ciri-ciri yang makhluk hidup yang kedua bernafas. Manusia bernafas menghirup apa? Dengan paru-paru. Ya, manusia bernafas dengan paru-paru. Menghirup apa anak-anak? Menghirup oksigen. Oksigen. Dan mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga.
membutuhkan makanan dan minuman. Nah, yang keempat, peka terhadap rangsangan. Tahu tidak maksudnya bagaimana? Tahu. Yang tahu angkat tangan. Ayo, siapa yang tahu maksudnya peka terhadap rangsangan? Siapa yang tahu? Saya. Oh ya, coba Dinda Maheswari. Contohnya ketika putri malu daunnya disentuh akan menutup. Iya, contohnya daun putri malu jika disentuh akan menutup. Ih, hebat. Ayo beri tepuk tangan buat Dinda Maheswari. Sudah berani. Anak-anak perhatikan. Di sana terdapat dua gambar. Gambar pertama dan gambar kedua. Maksud dari kedua gambar itu apa ya? Yang tahu angkat tangan. Tahu. Ya, coba Raisya. Maksud dari kedua gambar tersebut adalah makhluk hidup membutuhkan makanan. Pada pada gambar pertama, di situ ada keluarga Siti sedang makan bersama. Pada gambar kedua ada ayam, ada anak ayam dan induk ayam yang sedang makan. Jadi makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Iya, hebat. Ya, ayo beri tepuk tangan untuk Raisya. Sudah berani menjawab. Nah, anak-anak perhatikan. Di gambar pertama, itu keluarga siapa ya? Keluarga Siti. Nah, keluarga Siti sedang makan bersama. Nah, ciri-ciri makhluk hidupnya apa? Membutuhkan makanan dan minuman. Nah, lihat juga di gambar kedua. Itu ada gambar apa? Ayam sedang makan. Ayam dan induknya sedang Makan. Oh, ada gambar apa lagi itu di sebelahnya? Ini gambar apa? Telur ayam. Telur ayam. Nah, Bu Guru bawa ini. Gambar apa? Ah, ini apa nih anak-anak? Telur ayam. Telur ayam. Telur ayam. Di mana dapat telur ya? Dari ayam. Dari ayam. Ya, ayam bertelur. Nah, bertelur itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak. Nah, ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, menghasilkan telur ayam. Nah, apakah ada persamaannya tidak anak-anak? Dari gambar 1 ke gambar 2. Ada yang sama, ada dua yang sama. Apa ya? Yang pertama, makhluk hidup membutuhkan makanan, dan satu lagi, makhluk hidup dapat berkembang biak. Iya, benar. Ya, nah, makhluk hidup membutuhkan makanan. Nah, manusia membutuhkan makanan banyak telur. Ya, telur ini bisa dikonsumsi oleh manusia, misalnya dengan cara digoreng. Apa lagi? Direbus. Ya, anak-anak suka tidak mengkonsumsi telur? Suka. Sebagai protein. Nah, kegunaannya untuk protein sebagai lauk ya. Nah, seperti itu anak-anak ya. Nah, baik, Bu Guru sekarang akan memberikan anak-anak LKPD bagian pertama. Materinya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya. Adapun langkah-langkah pengerjaannya, perhatikan gambar berikut. Nah, ini ya anak-anak, apakah terlihat jelas? Terlihat. Nah, di sana ada tabel ya, ciri-ciri makhluk hidup dan kegiatan pada gambar. Guru beri contoh 1. Ciri-ciri makhluk hidupnya. Tumbuhan memerlukan air. Nah, kegiatan pada gambarnya, ibu menyiram tanaman. Nah, ini anak-anak perhatikan di situ di gambarnya, ya. Kemudian kerjakan di buku tulis. Guru beri waktu 15 menit, ya. Nanti kita sama-sama bahas, kita nanti presentasi, ya, anak-anak.
Bu Guru, itu ditulis sampai nomor 5 ya? Ya, dikerjakan sampai nomor 5 ya. Dilanjutkan ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Pakai tabel, Bu? Ya, dibuat tabel. Ya, anak-anak. Nah, dilihat kegiatan pada gambarnya. Di gambarnya ini apa? Ya. Sudah mengerti? Sudah mengerti anak-anak? Sudah. Ya. Ya, Bu. Ya, dikerjakan dulu ya. Sudah selesai semua anak-anak? LKPD bagian pertamanya sudah? Ya, sudah. Ya, kita sekarang bahas sama-sama ya. Ya. Ayo, siapa yang mau menjawab nomor 2? Angkat tangan. Yuk, yang lainnya. Ya, coba Dinda Maheswari. Ayam membutuhkan makanan. Ciri-ciri makhluk hidupnya, ayam membutuhkan makanan. Kegiatan pada gambar memberikan ayam makan. Iya, benar tidak anak-anak? Benar. Ayo beri tepuk tangan untuk Dinda Maheswari. Ya, yang lainnya jangan kalah. Ayo, siapa mau nomor 3 yang menjawab? Ayam. Ayo, yang lainnya. Oh, Siva. Coba Siva. Ayam berkembang biak. Kegiatannya terdapat anak ayam dan anak ayam. Ya, terdapat anak ayam dan apa? Telur. Iya, benar tidak anak-anak? Benar. Nah, ayo beri tepuk tangan untuk Siva. Sudah benar menjawab. Yuk, sekarang Bu Guru akan mengajak anak-anak ice breaking. Ice breaking senam penguin ya. Ayo. Ya, tadi kita sudah ice breaking, senam penguin. Bagaimana anak-anak perasaannya? Senang. Senang? Senang. Supaya lebih semangat belajarnya. Masih semangat anak-anak? Masih. Ya, bagus ya. Menganalisis nilai tempat suatu bilangan sampai ribu. Apa itu nilai tempat suatu bilangan? Ayo, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ya. Nggak tahu, Bu. Nggak. Seperti ini. Siapa yang mau membantu Bu Guru membaca? Saya. Ya, Kenji, tolong dibaca keras ya. Nilai tempat diartikan sebagai nilai suatu angka dalam suatu bilangan tertentu. Nilai tempat suatu angka mempunyai berbagai tingkat tergantung dari letak bilangan tersebut. Tingkatan tempat tersebut adalah satuan, puluhan, ratusan, ribuan, puluhan ribuan, dan seterusnya. Ya, terima kasih Kenji. Nah, seperti itu pengertiannya anak-anak ya. Nah, terlihat jelas anak-anak? Jelas. Ada bilangan berapa itu? 4.315. Nah, kita lihat angka 5, nilai tempatnya
satuan. Angka 1 nilai tempatnya puluhan. Angka 3 nilai tempatnya ratusan. Ya, angka 4 nilai tempatnya ribuan. Dibaca 4.315. Nah, di sini anak-anak sudah mengerti? Tuhan menciptakan makhluk hidup untuk saling memberikan manfaat. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Perkembangbiakan adalah cara untuk menghasilkan daging dan telur ayam dalam jumlah banyak. Untuk itu, diciptakan sebuah peternakan. Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Anak-anak perhatikan, di sana ada peternakan A sampai E dan jumlah telur yang dihasilkan per bulan. Terlihat jelas anak-anak? Nah, sekarang kita mau tanya, peternakan siapa yang paling banyak menghasilkan telur per bulan? A. Peternakan C. Siapa tadi jawab peternakan A ya? Kenji. Berarti Kenji bagaimana? Kurang tepat. Kurang tepat. Yang benar apa? Peternakan C. Dari 500 butir telur ya. Yuk kita lanjut lagi. Peternakan siapa yang paling sedikit menghasilkan telur per bulan? Peternakan B. Peternakan B. Ya, berapa jumlah butir telurnya? 500. Nah, lanjut. Sekarang Bu Guru akan memberikan anak-anak LKPD bagian kedua. Materinya tentang nilai tempat suatu bilangan sampai ribuan ya. Bagaimana anak-anak? Sudah terlihat jelas? Sudah. Nah, urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Bu Guru. Mulailah dari Bu Guru. ya. Sinyalnya, suaranya Bu Guru putus-putus. Oh, suara Bu Guru putus-putus. Bagaimana yang lainnya? Terdengar jelas suara Bu Guru? Jelas. Jelas. Bagaimana sekarang Raisya? Sudah jelas? Sudah jelas. Ya, mungkin sinyalnya ya. Nah, Bu Guru ulang ya. Urutkan peternakan berdasarkan banyaknya telur yang dihasilkan per bulan. Mulailah dari peternakan dengan hasil telur per bulan paling sedikit. Berikut ini adalah daftar jumlah telur yang dihasilkan beberapa peternakan setiap bulan. Anak-anak tinggal menjawab ya. Jawaban saja. Bu Guru beri waktu 15 menit. Gak usah gambar kotak ya, Bu? Mau digambar kotak boleh, kalau tidak ditulis aja. Misalnya urutan diurut peternakan dari jumlah telur yang paling sedikit. Guru. Ya. Maaf tadi laptopnya baterainya habis. Oh iya, bagaimana sekarang Gong Dia? Sudah? Sudah. Sudah terlihat ini? Sudah terlihat? Sudah ya. Bagaimana anak-anak? Ada yang mau bertanya? Sudah paham? Pakai tabel ya, Bu? Jawaban saja. Ya? Yang dihasilkan per bulan. Anak-anak siap? Siap. Siap. Oke. Apa jawaban yang pertama?
Biarin dulu. Indah Hoki. Peternakan B 1.500. Iya, benar tidak anak-anak? Benar. Benar. Ayo beri tepuk tangan untuk Dinda Hoki. Sudah benar. Sudah. Nah, Benar. lanjut ya. Setelah peternakan B. Nah, siapa dapat jawab sekarang? Ayo, Dinda Maheswari. Peternakan E. Peternakan E. Berapa? 2.500 telur. Telur. Benar tidak anak-anak? Benar. Ayo beri tepuk tangan untuk Dinda Maheswari. Sudah benar. Setelah peternakan pembelajaran. Hari ini kita belajar apa saja anak-anak? Belajar ciri-ciri makhluk hidup dan nilai tempat suatu bilangan sampai ribuan. Ya, benar ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup apa saja ya yang kalian tahu ciri-ciri makhluk hidup? Bergerak, Bergerak, apa lagi? bernafas, Bernafas, lalu mengeluarkan zat sisa, apa lagi? berkembang biak, Berkembang biak, lalu apa? Nanti Bu Guru akan memberikan anak-anak tugas evaluasi melalui link kuisis ya. Bu Guru nanti akan kirimkan link kuisisnya ke grup kelas. Nanti anak-anak bisa mengerjakan. Baik, hari ini kita akan menyanyikan lagu daerah. Nah, Bu Guru akan Bagaimana perasaan kalian setelah menyanyikan lagu daerah? Ya. Ya, yang pertama apa? Ya. 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 Saya. Cuci tangan. Ya. Sabun. Cuci tangan dengan sabun. Yang kedua? Saya, Bu. Ya. Memakai masker. Pakai masker, bagus. Yang ketiga? Saya. Ya, Natasha. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Terima kasih anak-anak ya sudah belajar dengan seperti hari ini. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Raisya. Nah, terima kasih anak-anak. Hari ini anak-anak sudah belajar dengan semangat. Ya, hebat kerja guru. Tetap semangat. Iya, pinter ya. Nah, Bu Guru akhiri pembelajaran pada pagi hari ini ya. Terima kasih anak-anak sudah belajar dengan semangat. Nah, Bu Guru tutup ya dengan Paramasati. Om Santi 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 Om. Santi Om. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa Bu Guru. Dadah. Santi.